Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 tugas besar Tekpon 1 yang berjudul Perencanaan Pondasi Dangkal. Yang beranggotakan Fajar Fadila NPM 142, Gian Donis NPM 80, Ramadana Wahyu NPM 35, Kevin Derian NPM 105, dan saya sendiri Rafa Syedul Hakim NPM 102. Informasi proyek. Nama proyeknya adalah Rumah Tinggal 2 Lantai yang berlokasi pada Gedangan Sidoarjo. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan kondisi struktur lapisan-lapisan tanah bawah lokasi yang bersangkutan, guna menunjang perencanaan pondasi bangunan. Data tanah sebagai di tabel berikut yang dapat. Dan data tanah selanjutnya. Dan ini data tanah selanjutnya. Dan ini data tanah selanjutnya. Kapasitas dukung tanah. Kapasitas dukung tanah menurut Terzaghi dan Peck adalah kapasitas dukung ultimate tanah menurut Terzaghi dan Peck yaitu QU sama dengan C kali NC 1 plus 0,3 B per L tambah DF kali G NQ kali tambah 0,5 kali B kali NG 1 min 0,2 kali B per L. Next. Kapasitas dukung tanah. Menurut Mehrov, kapasitas dukung tanah QA sama dengan QJ per 33 dikali B plus 0,3 per B pangkat 2 dikali KD dalam kilogram per sentimeter persegi. Dengan KD sama dengan 1 plus 0,33 kali DF atau per B harus 1,33. Next. Kapasitas dukung tanah yang dipakai adalah 80,28 seperti Mehrov. Sedangkan Terzaghi adalah 132,70 derajat per meter persegi. Next. Kapasitas dukung tanah, tinggi tanah di atas foot plate adalah 0,65 meter, tekanan akibat berat foot plate dan tanah adalah 19,580 kN per meter persegi. Eksentrisitas pada fondasi, tegangan tanah maksimum yang terjadi pada dasar fondasi, tegangan tanah minimum yang terjadi pada dasar fondasi. Oke. Tidak terjadi tegangan tarik. Next. Layak geser pada foot plate. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton dapat 0,075 meter. Tebal efektif foot plate dapat 0,275 meter. Tegangan tanah pada bidang kritis geser arah X dapat 33,382. Tebal efektif foot plate didapat 275 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom 1. Kuat geser foot plate diambil nilai terkecil dari VD yang diperoleh 517,625 kN. Dan masih oke, aman. Next. Kapasitas dukung nomor 2 tinjauan geser Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton tebal efektif foot plate itu 0,85 dan 0,265 meter. Jarak bit kritis terhadap sisi luar foot plate 0,468 meter. Tegangan pada bidang kritis geser arah Y 32,354 kN per M kuadrat. Gaya geser arah Y 9,894 kN. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y 1500 mm. Tebal efektif foot plate
D sama dengan 265 mm. Next. Kapasitas dukung, rasio sisi panjang DAD, sisi pendek kolom, yaitu BC sama dengan BX per BY sama dengan 1,000 watt geser foot plate arah Y, diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Dengan diambil watt geser foot plate 662,500 kN, faktor reduksi kekuatan geser F sama dengan 0,75, watt geser foot plate F dikali VC sama dengan 496,875 Q Newton. Syarat yang harus dipenuhi, F dikali VC lebih dari FUX, yaitu 1219,063 lebih dari 50,390. Aman, oke. Next. Tinjauan geser Y, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton di aksen sama dengan 0,085, tebal efektif foot plate 0,27 meter, lebar bidang geser pons arah X 0,565 dan lebar geser pons arah Y sama 0,565. Langsung rasio sisi panjang DAD sisi pendek kolom BC sama dengan BX per BY sama dengan 1,000. Lanjut. Kapasitas dukung, tekanan geser pons diambil nilai terkecil, yaitu faktor reduksi pertemuannya 0,75. Kuat geser pons 748,63 kN. Syaratnya sebagai berikut, 748,625 lebih dari 21,54. Oke. F aksen FNP sama dengan 748,25 lebih dari 25,11. Aman. Oke. Next. Kapasitas dukung, pembiasian foot plate. Yang pertama adalah tulangan lentur arah X dengan jarak tepi kolom 0,600 meter, lalu tegangan tanah pada kolom 31,597 dan momen yang terjadi pada foot plate fondasi 3,862, lebar plat fondasi 1500 mm, tebal plat fondasi 350 mm. Next. Kapasitas dukung, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 75 mm, tebal efektif plat D sama dengan H dikurangi D aksen sama dengan 275 mm, kuat tekan beton FC aksen sama dengan 25 MPa, kuat leleh baja tulangan FY sama dengan 410 MPa, modulus elastis baja ES sama dengan 2,00 plus 0,5 MPa, faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85, faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,85. Rn lebih kecil. Kapasitas dukung, rasio tulangan yang diperlukan yaitu 0,001, rasio tulangan minimum sama dengan 0,0025, rasio tulangan yang digunakan R sama dengan 0,0025, luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan R kali B kali D sama dengan 1031,25 mm kubik. Diameter tulangan yang digunakan D12 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S P dibagi 4 dikali D pangkat 2 dikali B dibagi AS sama dengan 165 mm. Jarak tulangan maksimum S max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 165 mm digunakan tulangan D12 dikurangi 160. Luas tulangan terpakai AS sama dengan P dibagi 4
dikali D pangkat 2 dikali B per S sama dengan 1060,29 mm kubik. Kapasitas dukung tulangan lentur arah Y. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate AY sama dengan BY dikurangi BY dibagi 2 sama dengan 0,600 meter. Tegangan tanah pada tepi kolom QY sama dengan Qmin ditambah BY dikurangi AY dibagi BY dikali Qmax dikurangi Qmin sama dengan 31,597 kN per kubik. Kapasitas dukung momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tegangan tanah MUY sama dengan setengah dikali AY pangkat 2 dikali QY ditambah 2/3 dikali Qmax dikurangi QY dikurangi Q dikali BX sama dengan 3,862 kNm. Lebar plat fondasi yang ditinjau B sama dengan BX sama dengan 1500 mm. Tebal plat fondasi H sama dengan 350 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D-aksen sama dengan 85 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H dikurangi D-aksen sama dengan 265 mm. Kuat tekan beton FC-aksen sama dengan 25 MPa. Kuat leleh baja tulangan FY sama dengan 410 MPa. Modulus elastis baja E5 sama dengan 2,00 E ditambah 0,05 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85. RB sama dengan B1 dikali 0,85 dikali FC aksen dibagi FY dikali 600 dibagi 600 per 600 ditambah FY sama dengan 0,0262. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,85. Rmax sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali 1 min setengah dikali 0,75 dikali RB dikali FY per 0,85 dikali FC aksen sama dengan 6,524. MN sama dengan MUY dibagi F sama dengan 4,827 kNm. Kapasitas dukung Rn sama dengan Mn dikali 10 pangkat 6 dibagi B kali D pangkat 2 sama dengan 0,0459. Rm lebih kecil daripada Rmax. R sama dengan OK. Rasio tulangan yang diperlukan R sama dengan 0,85 dikali FC aksen dikali FY dikali 1,0 1 dikurangi 2 dikali Rn dibagi 0,85 dikali FC aksen sama dengan 0,001. Rasio tulangan minimum Rmin sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan R sama dengan 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan R dikali B dikali D sama dengan 993,75 mm kubik. Diameter tulangan yang digunakan D12 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan P per 4 dikali D pangkat 2 dikali B per AS sama dengan 171 mm. Jarak tulangan maksimum Smax sama dengan 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 171 mm. Digunakan tulangan D12 dikurangi 170. Luas tulangan AS sama dengan P per 4 dikali D2. Terpakai BS sama B per S sama dengan 997,92 mm kubik. Next.
Kapasitas dukung. Tulangan susut. Rasio tulangan susut minimum RS minimum sama dengan 0,014. Luas tulangan susut arah X itu sama dengan 595 mm kubik. Next. Luas tulangan susut arah Y itu sama dengan 581,0000 mm kuadrat. Diameter tulangan yang digunakan adalah 10. Jarak tulangan susut arah X sama dengan 204 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah X sama dengan 200 meter. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan adalah 200 meter. Jarak tulangan susut arah Y atau SY itu sama dengan 212 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah Y itu sama dengan atau SY maksimum itu sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan atau SY sama dengan 200 mm. Yang digunakan tulangan susut arah X 10 hingga 200 dan digunakan tulangan susut arah Y adalah 10 sampai 200. Next. Berikut adalah foto untuk kapasitas dukung untuk tulangan susut X dan tulangan susut Y. Tulangan arah Y dan tulangan arah X. Next. Berikut adalah foto pembebanan pada SAP 2000. Bisa diperhatikan. Next. Kesimpulan. Pondasi yang direncanakan terbilang aman dikarenakan dalam perhitungan memiliki hasil sebagai berikut. 1. Perhitungan tegangan maksimum yang terjadi pada dasar pondasi atau Qmax sama dengan 35,034 kilonewton meter persegi, di mana Qmax kurang dari Qa maka sama dengan aman. Perhitungan tegangan minimum yang terjadi pada dasar pondasi Q minimum sama dengan 26.456 kilonewton meter persegi, di mana Q minimum lebih dari 0 maka tidak terjadi tegangan tarik. Yang ketiga, perhitungan kuat geser pondasi footplate lebih besar dari gaya geser arah X atau sama dengan 515.625 lebih dari 9.798. Yang keempat, perhitungan kuat geser pons lebih besar dari gaya geser pons dan lebih besar dari gaya aksial akibat beban terfaktor F dikali VNP lebih dari sama dengan VUP. 748,25 lebih dari 21.547. Maka aman dan bisa digunakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 18 pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.